Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, materi majlis kita pada hari ini yang berkaitan dengan Kitabul Janaiz. Apa itu Kitabul Janaiz? Yaitu bab yang membahas tentang pelaksanaan fardu kifayah. Kenapa kita harus belajar fardu kifayah? Walaupun kita tahu setiap ada kematian pasti ada pegawai syara yang akan mengurus. Cuma kadang-kadang terkadang keluarga ingin agar yang wafat itu diberikan hal-hal yang bagus, yang baik buat almarhum atau almarhumah. Jadi kadang-kadang keluarga itu perlu tahu juga, karena tidak semua fardu kifayah itu dapat dilaksanakan dengan sempurna, bila tidak ditambah dengan pengetahuan. Contoh, pada waktu calon mayat almarhum atau almarhumah itu kan belum ada pegawai syara yang terlibat pada waktu sakarat. Nah, seperti apa dan bagaimana itu harus diawali dari keluarga dulu. Nah, ini yang perlu kita tahu. Contoh, dalam kitab ini jelaskan yang dimaksud dengan al-maut itu huwa mufaraqatur ruhil jasad, yaitu berpisahnya ruh dari jasad. Nah, perpisahan ini tidak terjadi secepat itu, selesai, tidak. Tapi ada sesuatu yang disebut dengan sakarat. Nah, disinilah pentingnya peranan keluarga. Pentingnya peranan keluarga menghadapi keadaan di mana orang sedang mengalami sakaratul maut. Ini penting sekali. Ya. Contoh, apa yang harus dilakukan ketika ada salah seorang anggota keluarga yang sedang menghadapi sakaratul maut? Pertama, pada waktu calon mayit ini dalam keadaan sudah tidak sadar, maka putar dan arahkan tubuh si sakit menghadap kiblat. Bila dia mampu untuk dengan berbaring dengan lambung kanan, itu lebih baik. Kalau dia mampu dengan lambung kanan, karena kan setiap orang punya keadaan sakit beda-beda. Ada yang hanya bisa terlentang, ada yang hanya bisa duduk sedikit, tidak bisa bergerak, tapi ada juga yang bisa dengan lambung kanan menghadap kiblat. Kalau dia bisa, kalau tidak, biarkan sesuai dengan apa yang bisa. Setelah itu, hal kedua yang harus dilakukan adalah membimbing orang yang sakit ini untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya, apa itu berbaik sangka kepada Allah? Pertama, keluarga wajib mengingatkan kepada orang yang sakit bahwa setiap musibah yang datang kepadanya adalah cara Allah menggugurkan dosa. Sudah dipahami ini? Iya. Itu perlu dikesampaikan. Bukan sabar nanti insya Allah orang mau barobat dan sebagainya. Itu bahasa sudah biasa. Tapi mengingatkan calon almarhum ini kepada Allah itu penting. Karena seseorang itu harus mati dalam keadaan husnul khatimah, selama itu ditunjang oleh amal ibadahnya yang baik, ya. Jadi intinya adalah, pertama, sampaikan kepada calon almarhum atau almarhumah itu bahwa dia harus berbaik sangka kepada Allah dengan menerima musibah ujian sakit ini sebagai cara Allah menggugurkan dosa. Karena ada Nabi mengatakan innal marad mutahhirun minadz dzunub, sesungguhnya sakit itulah
cara Allah mensucikan manusia dari dosa. Tapi dengan catatan, yang sakit harus ridha dan berprasangka baik kepada Allah. Nah, itu tugasnya keluarga, untuk mengingatkan terus kepada yang sakit. Kemudian sesudah itu, perhatikan, bila si calon mayit ini dalam keadaan sudah mulai tidak sadar, mulai jaga datang-datang itu sadar, hilang, sadar, hilang, maka sudah harus ditalkin. Talkinnya itu tidak perlu berulang-ulang kali. Perhatikan saja tarikan nafasnya. Bila nafasnya masih panjang, masih pendek itu begini, itu masih agak lama itu biasanya, ya. Maka cukup dengan satu kali talqin, la ilaha illallah. Okay? Kalau dia mampu dia sebutkan, kalau tidak ya dia sebutkan dengan lidah, gerakan lidah. Kalau tidak bisa juga dengan hatinya. Jadi tidak usah kita ulang-ulang sampai bosan si yang sakit. Sesudah itu, perhatikan talqin yang kedua. Apa itu talqin yang kedua? Ketika calon almarhum atau almarhumah ini sudah mulai agak panjang nafasnya. Kadang-kadang dia sudah mulai meluruskan badan. Nah, sudah meluruskan badan, tarikan nafas sudah mulai agak panjang. Agak panjang itu talqin yang kedua. Karena cara mentalkin itu penting, kita harus tahu kondisi jiwa daripada orang yang sakit itu tidak sama dengan orang sehat. Jadi menanamkan kalimat tauhid pada air-air hidup itu penting. Karena jaminan Nabi, ucapan la ilaha illallah bila keluar dari lidah dan hatinya, insya Allah surga sebagai gantinya. Maka itu penting peranan keluarga. Bisa dipahami? Jadi talqin yang ketiga, ketika nafas panjang. Nafas panjang ini kadang-kadang dia berhenti di atas, kadang-kadang dia berhenti di bawah. Itulah talqin yang ketiga. Contoh, ketika nafas mulai panjang, dia tahan di atas, baru dia turun pelan-pelan. Nah, itu nafas sudah panjang. Itu tinggal hitungan menit. Jadi Pak, tinggal hitungan menit. Ditambah arah matanya sudah mulai fokus. Matanya sudah mulai fokus, sudah tidak ada lagi ke sana kemari. Gerakan mata ke sana kemari itu hanya ada pada awal dan pertengahan. Yaitu awal ketika nafas pendek. Nah, itu dia punya mata masih. Itu biasanya kata para ulama itu almarhum atau calon almarhumah ini sudah mulai melihat hal-hal yang tidak biasa dia lihat waktu hidup. Kadang-kadang dia menyebut nama orang-orang yang sudah meninggal, atau kadang-kadang dia menyebut-nyebut orang yang paling dia sukai dan cintai. Oke? Atau dia kadang-kadang menyebut hal-hal yang selama hidup jadi kecintaannya. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya apa yang dibuat oleh manusia di kala hidupnya, bila itu yang dilakukan terus-menerus, maka dengan itulah pula dia akan Allah tutup usianya. Jadi ada orang kecintaannya kepada sesuatu selain Allah yang menyebabkan itu yang diulang-ulang sampai akhir hayat. Nah, ini yang ditakutkan oleh agama. Jangan almarhumah atau almarhumah ini dimatikan dalam keadaan cinta kepada dunia. Maka peranan keluarga mentalkin itu penting. Mentalkin itu penting. Karena apa? Mengembalikan ingatannya, kesadarannya bahwa inilah akhir hidup dunia dan inilah awal perjumpaan engkau dengan apa yang Allah janjikan. Bisa dipahami ini? Oke. Pada waktu nafas sudah panjang yang ketiga kali, maka disitulah dibisikkan di telinganya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak perlu nanti dia harus kadang-kadang dengan isyarat tangan, isyarat kepala, isyarat bibir bergetar, itu sudah menunjukkan bahwa dia sedang mengikuti ucapan itu. Bisa dipahami ini? Selesai takbir yang ketiga, maka doakan agar Allah mudahkan
perjalanan keluarnya ruh itu dengan apa? Dengan doa yang di sini saya sebutkan doa yang Nabi ajarkan ya. Perhatikan ini doanya. Perhatikan. Allahumma ghafir. Allahumma sebutkan namanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Ummi Salamah beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika datang menjenguk Abu Salamah yang dalam keadaan sakarat, Nabi mengucapkan doa. Ini doanya. Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah dan maafkanlah bagi Abi Salamah. Jadi sebutkan nama orang itu. Allahumma ghafir li Muhammad. Allahumma ghafir lil Hasan. Allahumma ghafir li siapa? Li Zainab, li Fatimah. Sebutkan namanya. Ya. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunkanlah si fulan. Angkat derajatnya di tempat-tempat yang mulia ketika kematian mendatanginya. Wahluflu fi akibatin fil ghabirin. Gantikan apa yang hilang dari tengah-tengah keluarga. Berarti almarhum sudah mau pergi, maka gantikanlah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang engkau ambil. Contoh, ada orang ketika hidup itu 100% kebutuhan rumah tangga disiapkan oleh suami. Tapi ketika suami wafat, seakan-akan kehilangan semangat, kehilangan harapan, kehilangan kekuatan. Kenapa demikian? Karena yang ada di benaknya itu adalah, pertama, perginya orang yang menjadi tumpuan harapan. Yang kedua, ada keraguan, bisakah dia menghadapi hidup selanjutnya tanpa suami dengan beban yang ada, anak dan sebagainya. Keraguan inilah yang menyebabkan orang lebih banyak bersedih berkepanjangan. Nah, ini yang tidak boleh. Karena terbukti banyak orang-orang yang ditinggal mati dan ditinggal wafat oleh suaminya, mereka jauh lebih sukses daripada ketika masih ada suami. Itu menunjukkan apa? Bahwa apa yang Allah ambil, Allah ganti dengan apa yang lebih baik. Nah, itu doanya ini. Bisa dipahami nih? Jadi dikatakan di sini, Nabi mengatakan, Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhluflu fi akibatin fil ghabirin waghfir lana walah. Nah, kita juga mesti minta doa juga. Ya, contohnya Nabi bilang, ya Allah, ampunkanlah bagi Abu Salamah ini, angkat derajatnya ke tempat yang tinggi dan gantikan kebaikan yang engkau ambil daripadanya di tengah-tengah keluarga yang dia tinggalkan. Ampuni kami dan ampuni dia. Waghfir lana walahu. Ya Rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa afsih lahu fi gabrih. Ya Allah, luaskan tempatnya di alam barzakh. Wa nawwir lahu fihi, dan terangi alam barzahnya dengan cahayamu. Jadi paham? Ini doa ketika melihat keadaan keluarga yang sudah menghadapi sakarat. Dengan catatan kita harus tenang. Yang datang, yang keluarga ini mesti tenang dulu, jangan kacau. Kan ada orang bingung. Kasihan bagaimana ini, kok bagaimana? Panggil Bapak Ade, panggil Pak ini, panggil Pak ini. Alhasil, subarangkan ini orangnya pada talqin. Karena apa? Karena ketidaktahuan dan ketidaksiapan. Padahal setiap yang hidup pasti mati. Kalau ada keyakinan seperti itu, maka yang akan lahir ketenangan. Tapi ketenangan akan lahir bila segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paham? Jadi itu penting ya, penting. Kemudian senantiasa mengingatkan ya
mengingatkan kepada yang sakit agar supaya dia selalu banyak berzikir, banyak istighfar. Ya, banyak beristighfar. Bukan orang datang kepada orang yang sakit sakarat, abah mesti ingat apa kita, abah nenek dan masa abah so lupa. Salah itu. Takutnya di antara ucapan itu nafas diambil oleh Allah. Jadi yang pertama adalah sebutkan banyak istighfar, astagfirullah, bilang, ucapkan astagfirullah atau la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah. Itu yang harus dia dengar setiap saat ketika detik-detik kematian akan datang. Bisa dipahami ini? Jadi ketenangan keluarga itu penting. Nabi mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bidam'il aini wala bihusnil qalbi, walakin yu'adzab bihada wa asyara ila lisani. Nabi bilang mayit tidak disiksa dan tidak tersiksa karena air mata keluarga dan karena kesedihan hati keluarga. Tidak. Tapi Nabi katakan mayit tersiksa karena lidah. Nabi menunjuk ke mulutnya karena lidah. Kenapa lidah? Karena lidah kadang-kadang menunjukkan bahwa manusia tidak ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Aduh kasihan kau ngasuhnya ada siapa mulia pak kita dengan anak-anak. Aduh kasihan ngasuh pikir, aduh begini. Tersiksa. Dia tersiksa. Belum lagi dengan siksaan yang karena amalnya yang buruk dan sebagainya. Jadi jangan menambah penderitaan si mayit dengan sesuatu yang Allah tidak ridha. Sudah dipahami ini? Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Perhatikan. Kemudian Nabi mengatakan dalam sini, Nabi mengatakan ya, yustahabbu lis-salihin mimman yahduruna 'inda al-muhtadhi ay yadhkurullah ta'ala. Ketika dalam keadaan orang sudah sekarat itu, maka disunnahkan kita memanggil orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu untuk lebih memperkuat hatinya si calon mayit ini dengan nasihat-nasihat zikir. Bisa dipahami ini? Jadi jangan kacau, jangan bingung. Nah, kemudian ucapkan banyak istighfar kepada almarhum, calon almarhum, dan undang orang-orang saleh, orang-orang saleh yang berilmu agar supaya orang saleh itu bisa menuntun dan mendoakannya. Itu penting, sunnah hukumnya. Yustahabbu lis-salihina mimman yahduruna 'inda al-muhtadari ay yadhkurullah ta'ala. Disunnahkan bagi orang-orang yang saleh ketika mereka hadir di tempat itu agar senantiasa mereka mengingatkan kepada calon mayit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Ummu Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Bila kalian, kata Nabi, menjenguk orang yang sakit atau mendatangi orang yang sakarat, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik bagi yang sakit atau bagi yang sakarat. Kenapa? Karena malaikat akan aminkan apa yang kau ucapkan. Nah, biasanya doa. Nah, orang datang kepada orang sakit atau orang datang kepada orang sakarat mendoakan. Malaikat, kata Nabi, mengaminkan selama kalimat-kalimat itu baik. Bisa dipaham? Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza hadartumul marida ya famurhum ay yad'u laka fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Bila engkau mendatangi orang yang sakit atau orang yang sakarat tapi masih dalam keadaan sadar, perintahkan dia, minta dia agar mendoakanmu yang sehat. Karena doanya kala itu bagaikan doa malaikat di sisi Allah SWT. Jadi ada saling doa di doa, ada doa dengan doa. Jadi kita yang sehat mendoakan dia yang sakit, sambil juga kita berharap agar dia yang sakit mendoakan kita yang sehat. Apa yang kita minta? Pertama, Allah berikan hidayah kepada kita.
Allah berikan inayah, pertolongan dikala kita butuh pertolongan. Allah memberikan kemudahan ketika dalam keadaan sulit. Itu dulu yang diminta, bukan minta rezeki dan sebagainya. Bila hal-hal ini ada, rezeki akan ikut. Kalau ada kemudahan kan berarti ada rezeki. Kalau ada pertolongan kan berarti ada rezeki. Itu yang perlu. Ada pertanyaan? Sesudah itu, kemudian setelah rohnya keluar, nah itu kelihatan itu ketika dia tarik nafas panjang, sudah tidak turun lagi, atau dia ke bawah sudah tidak naik lagi ke atas, berarti sudah selesai. Biasanya kondisi manusia itu dalam keadaan mulut terbuka, mata menghadap ke atas. Dia berhenti begini, mulut terbuka seperti itu. Nah, Nabi mengatakan ketika engkau dapati saat seperti itu, setelah engkau doakan dia, Allahumma ghafirli abi salama dan sebagainya, kemudian tutup dengan tangan kananmu dari wajah, dari ubun-ubun. Kenapa di ubun-ubun? Karena Nabi mengatakan mautul mu'min bi'irkil jadid. Apa itu? Kematian orang beriman dengan tandanya adalah keringat di dahi. Jadi kalau ada orang mati, wafat, kemudian berkeringat di dahi, itu orang mukmin kata Nabi, itu orang beriman. Tapi orang munafik, ahlul ma'asi, ahlul maksiat, pasti telapak kakinya yang berkeringat. Tapi jangan usah bawa cari begitu, orang bawa sangka. Para para sih. Akhirnya punya baku talqin, cuma baku cari ini mau mati suruh hatimah atau hatimah. Bertanya, banyak tapi papa kita yang hadapi kan, tapi nggak datang dong, bebannya nggak dalam keadaan bulu bantal Ustaz. Jadi kita cuma lihat di yang bagar-bagaran di urat, itu yang tadi nanti sudah stop, selama baru kita kasih ini bersih apa baru langsung. Ada orang di luar tapi mana tahu. Soalnya bapak bilang langkah baiknya kalau mati satu orang yang amanah dan atau kita dengan Allah. Jadi itu kita cuma kita sendiri yang bagi orang. Nyanda namanya cuma pulau bantal, nyanda Ustaz dalam keadaan tidur. Lalu kemudian juga Bu Haja, Ustaz. Hal-hal yang seperti itu kan terkadang tidak seperti yang dijelaskan. Iya. Tapi terus saya katakan dari awal, yang paling pokok adalah persiapan dari awal. Iya. Sehingga ini kan Haja Ida punya bapak meninggal ini kan tidak disadari bahwa dia sedang melalui proses. Iya. Tapi kalau orang keluarga belajar ini, oh dapat dia sesuatu. Mau soal dia mau umur panjang atau tidak, seperti tadi, baringkan dia dengan lambung kanan kalau mampu, hadapkan ke arah kiblat dan tuntun dia untuk banyak beristighfar dan berbaik sangka kepada Allah. Biasanya ketika ada pelayanan keluarga seperti ini, kondisi orang yang sakit lebih mantap. Kita semua terus sampai selesai daripada menang. Kasihan bagaimana ini bagaimana itu yang bikin orang kadang-kadang sudah kacau dengan keadaan sakaratnya, ditambah lagi dengan tangisan keluarga. Ini yang membuat orang pergi tidak dalam keadaan tenang. Bahkan kalau mau ikuti sebenarnya ya, orang perempuan sebaiknya keluar dari kamar. Hanya ada laki-laki dari keluarga. Karena perempuan lebih tidak kuat menahan sedih. Allah yarham Habib Idrus ketika wafat itu agak lama. Karena apa? Ada beberapa orang-orang wanita dalam kamar itu. Nanti setelah Habib Muhammad mengatakan ayo keluar yang perempuan, baru Ustaz tua tenang. Kenapa ketenangan itu terjadi? Karena malaikat tidak akan mau melaksanakan tugas selama itu masih ada tangisan-tangisan. Jadi kaum perempuan, kecuali yang kuat, yang siap, yang mentalnya mantap, itu boleh. Tapi sebaiknya seperti itu. Begitu juga bila yang akan wafat wanita, sebaiknya laki-laki itu keluar. Karena bercampur jenis dalam satu ruangan itu, malaikat tidak akan. Saya dipahami ini? Ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah melepaskan pakaian. Jadi
melepaskan pakaian setelah sudah wafat, tutup matanya tadi yang terbuka dengan mengucapkan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selesai, baru ucapkan salawat dan tutup dengan doa. Allahumma tsabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tutup matanya. Ya Allah, tetapkan kematiannya itu di atas agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tutup. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh bila Allah keluarkan, mata akan mengikuti arah keluarnya ruh. Karena itulah mata terakhir melihat dunia dengan segala isinya, yaitu ketika dia melihat Allah keluarkan ruhnya. Itu pandangan terakhir manusia di dunia. Dia tidak, makanya orang dia sudah kenal Pak, dia sudah lihat. Memang sudah seperti itu. Allah sudah tutup dunia dan segala isinya, kecuali yang satu, ruhmu yang belum pernah kau lihat semasa hidup. Maka Allah katakan, lihatlah hari ini bahwa ruhmu aku keluarkan. Saat itulah mata ini terakhir melihat dunia, itu ketika dia melihat ruhnya Allah keluarkan. Karena pada waktu Allah masukkan ruh dalam jasad di saat rahim, kan orang tidak pernah lihat bagaimana Allah masukkan. Tahu-tahu sulahir subasar. Tapi Allah dengan sifat rahmannya, Allah ingin kita melihat seperti apa dan macam mana ruh kita ketika Allah keluarkan. Jadi orang bisa merasakan itu ruh, tapi tidak bisa melihat itu ruh. Bagaimana cara merasakan itu ruh? Ketika ada sedih, ada gembira, ada senang, ada bahagia, itu ruh yang merasakan, bukan jasad. Coba kasih tahu orang mati, mana mau tahu dia? Kenapa? Tidak ada rasa lagi. Jadi yang merasakan itu bahagia, senang, susah dan sengsara itu ruh. Makanya ini ruh ini yang Allah mau tanya. Apa yang Anda bikin dengan jasad di kala hidup? Jadi paham ya? Ruh itu yang Allah mau tanya. Sehingga ketika nanti di akhirat Allah mau hitung amal manusia, Allah kumpulkan dan satukan kembali ruh dan jasad. Itu disebut yaumal ba'tsi, hari berbangkit. Kenapa Allah satukan kembali? Karena dengan jasadlah engkau bermaksiat dan dengan ruhmu engkau merasakan nikmat dan sengsara. Maka Allah sempurnakan itu untuk menerima apa? Menerima nikmat ketika balasan surga dan menerima siksa ketika azab api neraka jahanam. Sempurna. Jadi paham ini? Barangkali itu dulu. Lepaskan pakaian si mayit, kemudian membersihkan dan sebagainya. Mendudukkan si mayit separuh sambil ditekan pusarnya, supaya karena dia masih lemas, masih panas, sehingga angin kotoran yang ada keluar, dibersihkan. Itu awal. Sesudah itu atur dia biasa, letakkan sesuatu yang berat di perutnya supaya tidak mengembung, karena kalau dia tekan begini sampai selesai itu organ-organ berfungsi, maka dia akan seperti itu. Kemudian walayyin mafas talini mafasilihi, lemas-lemaskan dia punya. Jadi bukan nanti suatu malam baru mau kasih mandi, baru mau kasih pakai barang makusu, pakai segala macam. Tidak begitu. Dalam Islam pada selesai wafat tutup matanya, buka pakaiannya, langsung lemaskan dia punya. Lemas-lemaskan. Kenapa dikasih lemas seperti begini? Nanti ketika sudah diletakkan begini, dia akan lemas nanti, tidak perlu diikat. Seperti kemarin ada satu anak gadis perempuan umur 22 tahun wafat. Baru beberapa menit bawa ke rumah, di rumah duka saya pergi dia. Itu setelah ditutup matanya terbuka ya, terbuka mulutnya, itu dipakai ganjal apa sih ganjal atau diikat dengan, kemudian matanya tutup. Baca doa itu, nanti baca doa itu baru dia tertutup sempurna. Nah ketika itu saya lemaskan dia punya tangan. Ternyata waktu dimandikan sama sebagaimana orang tidur. Bisa dipahami ini? Oke. Ini saja dulu barangkali. Insya Allah pada materi akan datang kita masih tetap akan lanjut cara memandikan. Cara memandikan sebagainya. Demikianlah ibu-ibu. Demikian pula mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.